Hadir. Zidan. Bahkan tadi. Ryan Louis. Ada. Dan Dika. Fajri. Hadir. Abdul Latif. Hadir. Muhammad Umar. Hadir. Muhammad Farel. Hadir. Kemudian Muhammad Al-Ghazi. Hadir. Rafi Nur Ihsan. Sakit. Selanjutnya Salim. Ilham Maulana. Hadir. Aditya Taqiyuddin. Hadir. Muhammad Rizki. Hadir. Kemudian yang sakit kita doakan di satu nasional wa taala. Selanjutnya saya ucapkan terima kasih kepada semuanya telah hadir pada siang ini kami waktu dan terlihat selalu semangat dan kelasnya juga terlihat bersih ya. Mudah-mudahan diistiqomahkan. Baik, terima kasih. Selanjutnya pada minggu sebelumnya kita sudah membahas tentang materi fikih ya. Apa itu definisi fikih menurut bahasa dan menurut istilah. Kemudian kualifikasi fikih atau pembagian fikih itu apa saja. Kemarin kita sudah dipelajari bahwa pembagian fikih itu ada berapa? Ada empat. Ya. Satu yang berhubungan dengan apa? Hukum. Dua. Yang ketiga? Oh maaf, yang ketiga bukan ya. Munakahah. Yang keempat? Jinayah. Ini kemarin sudah selesai pembahasan kita bahwa fikih itu yang menjadi objeknya atau kajiannya ada empat. Dari mulai ubudiyah, muamalah, munakahah, dan jinayah. Kemudian peribadatan, muamalah, bisnis, kemudian munakahah, keluarga, pernikahan, jinayah, jadi dengan masih ingat? Nah, kita hari ini akan lebih spesifikasi membahas tentang ubudiyah, di antaranya apa? Kurban. Baik. Kita akan bahas pada siang ini materinya adalah tentang kurban. Silakan diamati dulu apa namanya? Slide-nya, Bapak sudah buatkan slide. Siang ini kita akan mengkaji materi tentang ibadah kurban. Yang akan kita pahami yang pertama adalah pengertiannya dulu. Kurban di dalam Islam. Silakan untuk diayat dulu, dibaca dulu. Dan yang siap untuk menjelaskan, acungkan tangan. Dan silakan ke depan. 2 menit cukup ya menyadarnya, karena materinya cukup singkat. Dan yang siap silakan untuk belajar mempresentasikan. Kan bahannya sebelumnya dalam buku juga ada yang sudah baca-baca. Ini tinggal apa namanya mengkonfirmasi saja hasilnya seperti itu. Yang siap depan silakan. Oke.
kurban juga adalah salah satu dari penyembelihan hewan dan salah satu untuk beribadah kepada Allah untuk mendapatkan diri. Yaitu pertama kali diadakannya kurban atau terjadinya kurban yaitu pada zaman Nabi Adam dan terjadi juga pada zaman Nabi Ibrahim. Nah, kalau di zaman Nabi Adam yaitu ada anaknya yaitu siapa namanya? Nabi Adam. Nah, sedangkan kalau Nabi Ibrahim yaitu Ismail. Mungkin cukup sekian pengertian kurban dalam Islam. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Dari mana tadi? Dari Bengkulu ya. Ini siswa baru juga belum begitu kenal. Andre ya. Baik, bagus sekali. Tadi sudah disampaikan, didefinisikan bahwa kurban memiliki dua arti. Pendekatan secara bahasa dan pendekatan menurut istilah. Menurut bahasa diambil dari kata koroba, artinya dekat. Apa yang dimaksud dengan kurban itu dekat? Karena kurban itu salah satu ibadah yang dicintai oleh Nabi, dicintai oleh Allah, sehingga sebelum hewan ketika dipotong sebelum darahnya jatuh ke bumi, Allah sudah menurunkan rahmat dan ampunannya. Begitu sangat dekat. Yang keduanya, ini menyembelih hewan yang sudah ditentukan oleh syarat pada waktu tertentu dan juga syarat-syarat tertentu. Pada waktu tertentu kurban hanya bisa dilaksanakan di bulan Zulhijjah. Waktu tertentu hanya bisa dilaksanakan di bulan Zulhijjah tanggal 10, 13 Zulhijjah sampai terbenamnya matahari. Yang selanjutnya waktu tertentu kurban hanya bisa dilaksanakan setelah melaksanakan sholat Idul Adha. Jadi kalau potong hewan sebelum sholat Idul Adha, maka kata Nabi diganti lagi dengan hewan yang baru, karena itu bukan termasuk kurban. Jadi yang pertama dari definisi bisa kita pahami, bisa dipahami dari sisi bahasa dan dari sisi istilah. Baik, siapa yang akan merangkum atau mengambil kesimpulan dari yang pertama ini dari sisi definisi tentang kurban? Silakan, satu orang saja. Dari bahasa dan istilah. Enggak. Yang siap? Kesimpulannya apa? Tidak ada? Ada. Baik, kita lanjut. Yang kedua ini lanjut materinya, contoh-contoh hewan yang bisa untuk berkurban. Jadi tidak semua hewan bisa dilaksanakan untuk berkurban. Ya, Anda punya kelinci, misalnya mau kurban pada kelinci bisa nggak? Tidak bisa. Karena ini harus hewan-hewan tertentu. Di sini ada sapi contohnya, ada kambing, ada unta, dan ada kerbau. Nah, ini hewan-hewan yang bisa dilaksanakan untuk kurban. Yang kedua, bagaimana hukum kurban? Hukum kurban yang pertama, ulama berpendapat bahwa hukum berkurban itu adalah wajib. Ini memiliki landasan ayat Al-Qur'annya. Itu diambil dalam surah Al-Kautsar ayat ke-2. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar. Shalli li rabbika wanhar. Inna sesungguhnya aku a'taina telah memberikan kami kepada Muhammad al-Kautsar, nikmat yang banyak. Wasoli, maka salat, dirikanlah salat li rabbika kepada Tuhanmu, dan sembelihlah hewan kurban. Itu yang pertama. Yang kedua dalam surah Al-Hajj. Surah Al-Hajj
Sapi, alhamdulillah. Unta, oh domba. Siapa lagi yang pernah? Yang dulu mudah-mudahan bisa berkurban. Dengan unta lah, ya orang Indonesia kurbannya unta, boleh tidak? Boleh. Nah, berdasarkan dua ayat ini, surah Al-Kautsar dan surah Al-Hajj, para ulama mengambil hukum bahwa kurban itu hukumnya selama ini yang kita dengar hukum kurban itu apa? Sunnah. Betul ya? Baik. Apakah ada hukum kurban sunnah itu? Kita lihat. Ini materi lanjutan tentang hukum kurban. Yang kedua, sedangkan menurut jumhur itu apa? Ada yang tahu? Tidak. Apa arti jumhur? Ahli sahabat. Ya, sahabat, ahli, apa? Tabiin. Kepercayaan. Apa arti jumhur? Ada yang sudah pernah dengar atau baca? Tafsir ulama. Baik. Jawabannya hampir mendekati. Jumhur itu adalah kaul, pendapat banyaknya ulama atau pendapat mayoritas ulama. Menurut jumhur ulama, hukum berkurban adalah sunnah muakkad. Apa arti sunnah muakkad? Satu orang? Apa arti sunnah muakkad? Sunnah yang diprioritaskan. Ada lagi? Sunnah yang diutamakan. Ada lagi? Sunnah yang wajibkan yang mampu. Ada lagi? Apa sunnah muakkad? Ada yang tahu? Sunnah muakkad itu sunnah yang prioritas, sunnah yang utama, sunnah yang sangat dianjurkan, atau sunnah hampir saja diwajibkan. Itu namanya muakkad. Ini sabda Nabi, umirtu bin nahar bahwa sunnatun laku. Umirtu, aku diperintah bin nahar. Nabi diperintah oleh Allah bin nahar untuk menyembelih kurban. Bahwa sunnatun, adapun nahar itu sunnatun, sunnah lakum bagi kalian. Bagi siapa? Umat. Ini mayoritas ulama yang disebut jumhur para ulama berpendapat bahwa kurban itu hukumnya sunnah muakkad. Dari kedua pendapat ini, dua-duanya tentu benar. Ya, jadi kurban itu minimal 1 kali seumur hidup. Itu minimal. Kalau mau rutin setiap tahun, boleh. Bagus. Ya, sebab selain memiliki nilai vertikal, kurban itu ada memiliki nilai horizontal atau ibadah sosial. Sampai sini bisa dipahami? Ada yang tanyakan? Silakan. Ada pertanyaan? Ya, kalau tidak ada kita lanjut. Yang ketiga, latar belakang kurban. Nah, apa sih yang menjadi latar belakangnya adanya syariat ibadah kurban? Mungkin kita sudah banyak mendengar ya. Nah, Bapak ingin dari yang hadir ini satu orang di depan menceritakan tentang latar belakang kurban ini yang Anda tahu, yang Anda ketahui. Jangan takut salah, silahkan ke depan untuk presentasi. Satu orang saja. Maka menceritakan tentang sejarah kurban. Yuk. Perkenalkan namanya dan dari mana? Lalu Ibrahim itu langsung berkata kepada anaknya, "Hai anakku,
Sekian. Ya Allah, tutup. Bapak yakin pada umumnya ya tentang latar belakang atau sejarah kurban ini mengetahui lah ya. Ada poin penting yang pertama, Nabi Ibrahim menerima wahyu dari Allah lewat mimpi. Sampai berapa kali? Ini dari Allah atau bukan? Ini dari Allah atau dari siapa? Sampai 3 kali dengan persis mimpi yang sama. Ini meyakini adalah perintah dari Allah. Yang kedua, ini luar biasa. Bagaimana kesalehan putra Nabi Ibrahim waktu itu Ismail kecil. Usia yang apa itu? Mengecil kan? Ya lagi balita lagi masih anak-anak. Tapi disampaikan dengan baik dan lembut. Sekalipun perintah dari Allah. Ini pelajaran penting bagi kita. Ya, jadi ketika kita nanti jadi orang tua atau hari ini komunikasi dengan orang tua, penting menggunakan bahasa yang lemah dan lembut, santun, agar baik. Perintah baik disampaikan dengan baik, maka hasilnya pun akan baik. Jika perintah baik disampaikannya tidak baik, kurang baik, maka hasilnya pun akan tidak baik. Yang ketiga, puncak dalam sejarah menerimanya Nabi Allah Ismail kecil waktu itu atas perintah dari Allah yang disampaikan oleh ayahnya menerimanya. Mudah-mudahan kata Ismail, aku disampaikan menjadi orang-orang yang sholat. Kira-kira ini yang hadir mendapatkan perintah tahajud atau dari sembelih? Akhirnya Nabi Ismail pasrah. Ya, seketika mau disembelih waktu itu, maka Allah, wahai malaikat, saksikan hambaku yang pasrah dan tunduk taat kepada perintah. Aku mencintai mereka, maka dengan seketika digantilah Ismail dengan kibas. Kibas itu apa? Sejenis domba, kambing yang besar. Ya, jadi sejenis kambing atau domba yang besar diganti dengan kibas. Jadi kalau melaksanakan perintah Allah itu dengan baik dan benar, pasti dibaliknya ada hikmah, ada pelajaran, sehingga sampai menjadi syariat sampai hari ini dan berbagi umat Nabi Muhammad SAW bahwa berkorban adalah hukumnya sunnah. Bahkan ada yang mewajibkan. Itu yang menjadi latar belakang. Jadi dari latar belakang tersebut, ini apa namanya? Kalau kita melihat dimasukkan dalam ilmu tasawuf itu penting yang namanya apa? Taat atau tunggal. Yang keduanya bagaimana kebersihan hati. Kebersihan hati siapa? Nabi Ibrahim. Yang keduanya Ismail. Apa yang dimaksud dengan kebersihan hati? Menerima perintah dari Allah bukan dengan emosi, tetapi diterima dengan senang hati. Maka bahasanya apa? Minasobirin. Kita begitu nggak? Ketika datang perintah dari guru, dari orang tua, dengan senang hati, dengan berbalik hati, berakati, setengah ya. Ini penting. Maka guru kita di sini pesantren diajarkan bagaimana tata cara membersihkan hati.
melaksanakan sholat al-yadbah ukhra, maka dia mengulangi lagi menyembelih hewan kurbannya dengan yang lain, artinya tidak jadi. Makanya kalau menyembelih hewan kurban itu mesti setelah melaksanakan sholat idul. Yang kedua, untuk tempatnya, pelaksanaan hewan kurban itu dilaksanakan dengan tempat yang dekat di tempat sholat. Biasanya kalau Idul Adha itu di lapang-lapang kan dilaksanakan. Kenapa dilaksanakan di dekat tempat sholat, dekat lapang? Supaya menjadi nilai syiar. Kalau ingin jadi syiar harus sembunyi, harus terbuka. Ya, kalau di tempat tertutup, jangankan jadi syiar, sinyal pun susah. Ya, betul kan? Maka kalau tempat terbuka, jangankan sinyal pun lancar. Kalau di tempat terbuka, kalau di tempat tertutup, jangankan jadi sinyal pun susah. Ini penting, terbuka. Jangan malu kita menjadi seorang muslim. Melaksanakan perintah Allah mesti dijadikan syiar. Wa man ahsanu qaulan mimman da'a ila Allahi wa 'amila shalihan wa qala innani minal muslimin. Sebaik-baiknya perkataan yang selalu mengajak da'a ila Allah, menuju kepada Allah. Wa qala, dan dia berkata, innani, sesungguhnya aku minal muslimin, bangga menjadi seorang muslim. Siapa? Jadi seorang muslim itu harus rapi, bersih, terjaga, terhormat, bukan harus mewah, tapi bersih, rapi, terjaga dan terhormat. Tutur katanya, perilakunya, itulah sebagai muslim. Bisa dipahami? Hey, next. Ketentuan hewan kurban ini tadi dalam surah Al-Hajj sudah dibahas di awal. Ya, ini menunjukkan tentang bagaimana tata cara berkurban. Ini ayatnya min bahimatil an'am. Bisa terlihat ya? Bisa. Dari hewan-hewan ternak. Yang pertama sehat. Hewannya itu mesti sehat, tidak cacat atau sakit. Kira-kira hewan ada yang kena corona ya? Hah? Pernah lihat hewan pakai masker? Ini kehadiran Allah luar biasa. Hewan itu di sisi lain tangguh, bisik. Jadi insya Allah kalau pakai kurban itu harus sehat. Sehat menurut siapa? Menurut ahlinya. Siapa ahli hewan itu? Dokter hewan, bukan dokter kandungan. Hewan dikatakan sehat harus menurut medis. Ada dokter-dokter hewan. Itu ya, sudah diperiksa dan sebagainya. Jangan menurut kita, kalau menurut kita bisa salah. Hewan ini sehat, setelah dipotong cacingan. Itu kurang sempurna. Yang kedua, cukup umurnya. Unta 5 tahun, sapi dan kerbau 2 tahun, kambing 2 tahun, 1 tahun. Ini sangat jelas ya untuk ketentuan hewan kurban. Selanjutnya pemanfaatan daging kurban. Daging kurban bisa dimanfaatkan 1/3 untuk yang berkurban dan keluarganya. Jadi kalau kita berkurban, misalkan dagingnya setelah dikilo itu, ya, misalkan ada 120 kilo atau sekitar 20 kilo. 1/3 dari 20 kilo berapa? 1/10 berapa? 40 kilo. Itu boleh. Ya, 1/3-nya. 1/3 untuk fakir miskin, 1/3 untuk hadiah ke masyarakat. Jadi silakan ngambil 1/3-nya, tidak boleh lebih. Bagaimana kalau yang kurbannya 7 orang arisan, tinggal yang 40 dibagi 7. Jangan setiap satu orang yang 7 orang ngambil 40 kilo habis. Jadi kalau 7 orang ngambil 40 kilo satu orangnya berarti berapa kilo? 28 kilo, 280
sudah paham dan sudah maklum, ya, sudah secara umum pada diketahui. Yang keduanya membaca takbir bersama, sama. Yang ketiga membaca doa. Allahumma taqabbal min Muhammad wa li Muhammad wa li Nabi Muhammad. Atau ada hal yang lainnya, Allahumma hadhihi minka wa ilaika wa taqabbal minni ya Karim. Yang selanjutnya, Pak, orang yang berkurban menyembelih hewan sendiri kurbannya. Jadi kalau tidak berkurban dipotong sendiri, itu sunnah. Kalau mewakilkan, yang kurbannya hadir. Kalau tidak hadir, jadi kurbannya jadi. Karena ini sunnah untuk hadirnya, sunnah untuk memotong sendiri, menyaksikan. Kalau sekarang kan sudah canggih, gitu ya. Kita menjadi pengusaha, misalkan ingin kurban 100 ekor unta, kita bagi-bagi tiap kecamatan dikasih. Nanti tinggal di streaming aja untuk melihat. Boleh? Boleh. Karena kita harus memanfaatkan teknologi. Ini sunnah-sunnah dalam menyembelih hewan. Yang selanjutnya, hikmahnya. Yang pertama, menambahkan kecintaan kepada Allah sebagai bukti cinta. Yang keduanya, menambahkan ketakwaan, menunjukkan rasa syukur, mewujudkan tolong menolong, kasih mengasihi dan solidaritas. Bagi penerima daging kurban, menambahkan keimanan dan ketakwaan. Jadi diharapkan dengan adanya daging yang dibagikan, orang-orang yang jarang makan daging, dengan adanya kurban ini, oh, agama Islam itu ternyata luar biasa. Diharapkan bertambah ketakwaan. Nah, kadang-kadang kan suka ada misionaris ataupun menyebarkan agama, orang kalah keimanan dengan agama. Seperti ini, ya nggak? Banyak ada beberapa yang pindah agama gara-gara apa? Seperti ini. Nah, ini dengan dikirimnya daging bertambah apa? Keimanannya, takwa kepada Allah, bertambah semangat dalam hidupnya. Ya, Anda jangan membayangkan diri Anda yang mampu, bayangkan dan rasakan orang yang tidak mampu. Kira-kira senang nggak? Senang sekali, luar biasa ya. Tuh. Yang ketiga, bagi kepentingan umum, memperkokoh tali persaudaraan, kemudian menumbuhkan dan kesadaran beragama, menumbuhkan solidaritas. Itu penting sekali. Ini slide-nya sudah selesai. Alhamdulillahirobbilalamin. Marilah kita simak. Kita sudah membuat satu video rangkaian kegiatan kurban dari tadi secara teoritis. Mari kita simak sekarang videonya. Suaranya kedengaran? Lumayan lah ya.
Selanjutnya sebelum ditutup ada pertanyaan, silakan dibuka pertanyaan. Ya, perkenalkan namanya dari mana? Kalau misalkan kita kan berkurban, kalau kurbannya kan sapi, domba, kambing atau unta. Jumlah hewan yang kita berkurban itu berapa? Baik, pertanyaan yang luar biasa ini. Seandainya kita berkurban, hewannya itu ada kambing, domba, sapi, kerbau, unta. Jumlah hewannya berapa? Jumlah hewannya silahkan saja, tidak dibatasi.
sesuai kemampuan kita. Misalkan ini tadi siapa namanya? Andre. Mau kurban 100 ekor sapi, boleh? Boleh. Ditambah dengan 50 ekor unta, boleh? Ditambah dengan 50 ekor kambing, boleh? Mau ditambah lagi dengan 50 ekor kerbau, boleh? Boleh. Itu silahkan. Bahkan para nabi dulu, Nabi Ibrahim contoh ribuan kambing ini yang dikurbankan. Nah, yang terpenting dalam berkurban adalah niatnya yang harus dilurus. Taqarrub, mendekatkan diri kepada Allah. Jadi itu silahkan sesuai dengan kemampuan. Jadi tidak dibatasi. Mau berapa puluh ekor, mau berapa ratus ekor. Karena semakin banyak yang dikurbankan semakin baik. Coba kalau dalam satu RT ada 100 kakak, misalkan 100 kepala keluarga yang kurban 1 ekor kambing, kira-kira kebagiannya berapa tuh? 1 keret daging gitu ya. Ya. Ini kayaknya lebih mahal minyak gorengnya daripada dagingnya. Coba kalau banyak, satu keluarga itu dapat 1 kilo, bagaimana? Ini ya, pertanyaan yang bagus. Oke, ada lagi? Enggak? Kalau sapi kan juga kayak dia masuk diri udah ya? Kenapa? Masih diri namanya. Baik. Sapi itu diperuntukkan untuk 7 orang. Sapi, kerbau, unta, itu 7 orang. Kalau sapi untuk sendiri boleh? Tidak. Boleh tidak? Tidak. Boleh. Ya, saya ingin kurban sapi. Misalkan ingin kurban sapi, keluarga sudah tidak ada, saudara sudah tidak ada. Untuk sendiri ini boleh? Boleh. Apalagi kambing, memang untuk sendiri kambing. Jadi boleh untuk sendiri. Atau mau ngajak tetangga, yuk kita berkurban, saya punya sapi 1 untuk 7 orang, boleh? Boleh. 7 orang itu maksimal. Sendiri itu minimal. Kan tidak mungkin tidak ada rekor korban tapi ada sapi yang dikurbankan, kan nggak mungkin. Pasti ada mudhohi. Jadi untuk sapi, unta, kerbau minimal 1 orang, maksimal 7 orang. Jadi Pak Mir, kalau kambing untuk 1 orang. Oke, satu lagi pertanyaan. Silakan. Ada? Ya. Perkenalan udah saya belajar dari kita. Kasih ya. Kan hewan-hewan itu yang mau dikurban misalkan kambing itu tuh udah dibeli, terus selang beberapa hari atau 3 hari kemudian pas pengen dikurban sakit, terus gimana? Ya. Kalau kita mau berkurban, misalkan tanggal 8, 9 sudah beli kambing, Zulhijjah. Berarti tanggal 10-nya mau dikurban. Awalnya sehat itu. Setelah mau dikurbankan, sapinya sakit perut. Atau ada indikasi sapinya sakit, kata dokter itu. Nah, di situ ada beberapa pendapat para ulama. Selagi sakitnya tidak memberatkan hewan, kemudian tidak membahayakan untuk dikonsumsi, ya boleh. Tapi kalau sakitnya tiba-tiba dalam 1 hari itu si sapinya itu menjadi buduk, dilihatnya juga gila gitu. Bisa dibayangkan? Penyakitnya itu gila. Dipotongnya jadi kasihan. Maka itu lebih baik tidak dikurbankan, diganti dengan hewan yang lain. Tukar tambah sama bos sapinya. Jadi kalau hanya sakitnya misalkan sapi itu karena misalkan nyangkut pahanya ke bambu, gesek gitu ya, berdarah, itu nggak apa-apa. Kalau sakit perut misalkan salah makanan, tapi dicek sama dokter hewan, ini tidak fatal gitu ya. Si sapinya nggak diem, ayo bunyi gitu ya. Setelah dicek sama dokter hewan, ini sakit perut. Ya, ada makanan yang apa namanya, yang lewat gitu. Ya, tapi tidak akan bahaya, nggak masalah. Ya, selagi penyakitnya itu bisa terukur dan tidak berbahaya. Baik. Yang terakhir, ada yang memberikan kesimpulan? Misalkan saya menyimpulkan 3 poin, 4 poin, silahkan. Itu bagus. Sebelum nanti Bapak closing dengan 1 kesimpulan. Atau ingin merefleksi, ingin menyampaikan bagaimana perasaan KBM hari ini dengan adanya kita dibantu
depan. Bebas, silakan aja silakan. Menyampaikan kegiatan KBM pada saat ini silakan. Ada? Ada. Sebentar ya. Ayo. Semangat. Oh, boleh semangat. Bagaimana menyampaikan apa yang dirasakan pada KBM saat ini? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di sini saya akan menyampaikan perasaan atau ekspresi saya ketika sudah mengetahui bagaimana tata cara berkurban, apa saja hewan yang boleh dikurbankan, umurnya, jumlahnya. Nah, jadi di sini kita bisa tahu tata cara yang benar dan tepat itu bagaimana. Misalkan kita ingin berkurban tapi tidak tahu caranya, boleh misalkan mempelajari sebelum berkurban atau menanya yang kepakarnya atau yang lebih tahu. Di sini kita sudah mengetahui dari tata cara kurban, penyembelihannya, misalkan hewannya apa saja, yang tidak boleh dikurbankan apa saja, jumlah hewannya. Nah, ketika kita sudah mengetahuinya, kita itu harus ketika kita sudah mengetahui ilmunya, kita itu wajib mengamalkan. Baik itu ketika kita nanti misalkan pulang ke rumah, misalkan ada yang tidak tahu tata cara kurban. Contohnya misalkan ada orang yang berkurban, nah, nanya tuh misalkan ke ustaz, oh kita tahu, saya tahu nih caranya begini, potongnya begini, caranya begini. Jadi kita tuh mengamalkan ilmu yang sudah kita dapat. Nah, dari sini tadi kita bisa belajar bahwasanya berkurban itu dilaksanakan ketika setelah sholat Idul Adha. Nah, boleh setelah Idul Adha sekali, 2 kali, atau sebelum hari tasrik. Oke, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas refleksi belajarnya. Jadi ada poin yang harus diambil. Yang pertama tadi yang disampaikan, penting untuk mempelajari ilmu. Khususnya di sini yang dibahas adalah tentang tata cara kurban supaya menjadi satu keyakinan bahwa berkurban itu begini menurut syariat, menurut agama. Yang kedua, tadi bagus sekali, kita nanti ketika pulang ke rumah ke daerah menjadi pribadi yang proaktif, tampil. Ketika ada masyarakat yang bertanya, kita menjawab. Kita memberikan informasi, kita men-sharingkan ilmu yang didapatkan di pesantren. Jangan menjadi orang yang diam. Ya, ketika orang lain butuh. Kalau kita tahu, kita proaktif. Izin saya menyampaikan, izin saya menyampaikan ilmu. Oh, kurban itu begini. Apalagi dibaca ayat Qurannya, hadisnya, itu hebat. Biar masyarakat juga merasakan sesuatu yang luar biasa tampil dari santri-santri muda. Apalagi hitungnya atau tampilannya dari pesantren. Ya, itu yang paling penting. Dia pribadi yang proaktif di masyarakat memberikan sumbangsi. Baik, terima kasih. Selanjutnya pemaparan sempurna. Silakan dicatat dan ditangkap. Yang pertama, bahwa ibadah kurban itu hukumnya dari pengertiannya dulu ya. Pengertian kurban itu adalah mendekatkan diri kepada Allah. Niat yang baik untuk taqarrub, mendekatkan diri kepada Allah. Yang kedua, hukum kurban itu yang pertama wajib. Dan yang keduanya adalah sunnah. Yang ketiga, waktu kurban itu ditentukan pada bulan Zulhijjah tanggal 10, 11, 12, dan 13 yang disebut dengan Yaum Tasyrik, hari Tasyrik, dan dipotongnya setelah melaksanakan sholat Idul Adha. Ya. Kemudian yang keempat, peruntukan daging kurban itu 1/3 untuk yang berkurban, 1/3 untuk masyarakat, 1/3 untuk fakir miskin. Kemudian yang kelima, kesimpulannya bahwa hewan yang bisa dijadikan untuk berkurban yaitu 1 kambing, 2 domba, 3 sapi, 4